Buset, lu apa ini Dan? Apaan? Ini. Apaan? Ini dia, lu apain? Ya, kan kita ini sebagai warga binaan ya. Gua membantu program pemerintah. Gua membantu Napi untuk dibina. Ya, nanti keluar dia jadi sesuatu. Apaan? Emang jadi apaan disuruh begini? Ya jadi meja lah, apalagi nggak bisa. Gila, udah, nggak usah gini. Gila kali, ini orang Dan, jangan gituin. Masa jadiin meja? Pikir dong. Lagi dia manut aja loh, kayak anggota partai yang habis rakernas. Nggak boleh Dan, kayak gitu-gitu udah nggak manusia dia tuh. Masa lu suruh jadi meja? Nggak boleh lah. Ya terus lu mau suruh dia jadi apa? Sini, jadi kursi dulu. Kursi SD nih. Oke teman-teman, kembali lagi kita bersama saya Rena Fenari. Saya Megdani. Dan beliau ini napi baru. Ya, kita udah kasih nama dia BAB ya. alias Bab. BAB alias enggak alias dong, itu cara bacanya. BAB, bab itu cara baca, bukan alias. Gak ada alias, pokoknya mukanya kayak BAB aja, ngeden mulu ya tuh. Lu kalau dikeluarin tuh yang keluarnya itu bukan bentuk lonjong, apa? Tapi batu-batu. Wah, itu tiga kali bongkar dol itu. Jebol. Itu toilet itu sobek gara-gara dia itu. Oh, lu. Betak. Astaga. Teman-teman, ya, kita ketemu lagi tentu saja di The Jail. Ampun boy. Ampun boy, nggak bebas kayaknya kita di sini ya. Dan sangat terlihat ini adalah program baru ya. Sangat terlihat belum kompak krunya ya. Padahal udah di brief kalau kita ngomong The Jail nggak jawab yang sekarang ya. Coba ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Ampun boy. The Jail. Bingung. Bigo yang pintar. Lu pernah di Bindes ya? Enak banget ya pernah di Bindes, kita juga belum padahal ya. Ya nggak apa-apa lah. Kapan ya? Entah lah kalau udah naik ya. Sekali lagi kita coba lagi di The Jail. Ampun boy. Wajar dong kalau mereka itu nggak kompak karena mereka belum merasakan bagaimana rasanya dibuing ya. Kita doakan semoga cepat merasakan seperti yang kita rasakan. Jangan. Aduh, ini teman-teman sobat baca, kita mau ngasih tahu juga buat lo semua, ini jangan lupa kalau lo udah nonton video ini, lo lagi bingung cari berita-berita update di mana, dan itu tinggal aja buka websitenya kuatbaca.com. Ya. Itu adalah website. Dua kali kamu tidak jadi ya. Kita kayak chemistry-nya. Gue tadi mikir gitu, baru kali ini kan ada yang Napi promo. Napi di endorse. Karena Kuat Bacanya adalah satu-satunya platform berita terbaik. Karena mau mempekerjakan mantan napi. Betul sekali. Karena fungsi pemerintah yang mungkin belum jalan, di mana warga binaan yang sudah dibina di lapas keluar itu harus jadi sesuatu. Salah itu dia. Dia kaget tuh. Tuh kan, lagi dia tuh. Mau keluar lagi buletannya tuh. Enggak, dia dari tadi diam aja, gue takutnya dia lagi acting jadi wapres. Enggak kan, dia sebenarnya pegawai di sini kan. Kita angkat dia jadi ekstra. Ya. Dan kerjaannya analisis. Nah, begitu analisis loh. Analis matanya tajam ya, kayak orang habis nyabu. Tapi emang betah ya, jadi ikut syuting betah ya. Betah. Coba rasain aslinya. Jadi betah napi ya. Jadi napi ya. Cocok loh mas. Nah teman-teman jangan lupa kalau lo mau baca berita silakan langsung buka aja di websitenya di kuatbaca.com, karena kuatbaca.com itu adalah satu platform berita yang lengkap. Betul sekali. Itu dari berita apa aja ada ya. Dari berita yang belum ada di portal berita manapun di sini juga belum ada. Iya, kalau ada besoknya tutup. Oh, iya kan bener dong. Enggak, kalau mau menjilat itu yang rapi. Jangan sampai menjatuhkannya dong. Bola-bola. Yang lewat aja.
Jujur teman-teman ya, ini si BAB ini ya. Ini kayak teman kita waktu di Napi ya begini nih. Waktu di dalam nih. Ada tahu kita. Tugasnya memang dia di pojokan, dia sebagai cepu ya. Kalau misalnya ada bapak-bapakan atau petugas polisi lewat, dia yang ngasih tahu gitu. Ini kayak asbak pakai rokok gini nggak boleh. Iya, jadi ada bapak umpetin gitu. Lu tunggu di situ ya. Sampai ketua partai turun. Lama. Tolong untuk editor bagian dia ngomong tadi frame-nya satu full dia aja ya. Saya enggak usah dikumpulin. Ya kan gua nggak nyebutin nama Megawati dong. Hei. Partai dia masih mungkin menang loh habis ini. Saya support selalu 3 periode. Ya. Nah, ini teman-teman ini dan juga sobat baca dan juga Dani dan juga BAB alias Boker. Ini ada berita. Ntar dulu dong, bridgingnya dong. Jadi kita di The Jail ini akan selalu membacakan berita-berita ya, seputar kriminal. Sampai program baru. YouTuber baru. Tapi subscriber gue udah lumayan. Berapa? 972. Lumayan lah segitu. Bukan ribu ya. Tapi Dani juga baru bikin channel YouTube. Ya. Luar biasa ya. Mike Dani Wardana. Subscriber berapa? 90. 10%. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas berita-berita kriminal yang ada di seluruh dunia. Ya. Kita akan bacakan di sini spesial buat lo. Seperti ini Dan, berita yang pertama. Jadi ini ada Sekali lagi ya. Tugas lu kalau ada bapak-bapakan lewat, lu kasih tahu. Karena bapak-bapakan nggak suka kita baca berita, kita terlalu pintar dari mereka. Ya. Serem ya. Jadi ini ada berita pertama nih. Aduh, masuk angin gue semalam begadang. Lalu, gua malam di Bon. Kemana kok? Gue nggak lihat. Kasat menurut gua. Kenapa? Yang tukeran katanya. Kasarnya pengen jadi napi. Pengen jadi napi. Tapi lu nggak mau ya? Ya gua nggak mau lah. Kenapa? Aja. Ya, ntar besoknya ditangkap. Ini ada berita pertama nih, sobat baca. Jadi ini polisi, seorang oknum polisi terlibat dalam memaksa tahanan itu masturbasi pakai balsem. Pakai balsem, no? Gua aja pernah pakai sabun yang ada scrubnya panas. Ini pakai balsem. Gua pernah, karena gua nggak tahu kan sebelah itu sabun yang normal ada yang scrubnya. Gua pakai apa mereknya, ada lah mereknya, gua pakai. Kenapa ada gendil-gendil? Oh, lu pengen ngerasain sensasi kondom bergerigi ya? Kagak, nggak nyangka. Gua itu ada gendil-gendil tapi kok enak ya. Tapi lama-lama kok panas. Tapi setidaknya punya gua kinclong lah. Tapi kalau pakai balsem gila dikit. Keluar enggak putih titik lu dah. Tapi kalau pakai balsem nih, masturbasi pakai balsem, yang keluar itu bukan air itu, air sperma. Keluar sendawa. Aduh ya Allah. Tapi itu kalau kita punya cewek tetap hamil karena udaranya mengandung sel telur. Enggak dong, yang ada sel telurnya dikerokin Mas. Kena angin gimana sih lo? Aduh. Ini gimana sih beritanya nih? Jadi ini ada oknum polisi Aibda LS ini diancam dipecat karena kasus penganiayaan tahanan hingga tewas. Astagfirullahaladzim. Oknum ya ini ya? Oknum. Bukan polisi ya? Bukan, ini oknum. Tapi kenapa ya kalau polisi pakai oknum, giliran gua waktu ketangkap artis nggak pakai oknum? Karena emang pas lu sama gua ketangkap kan kita artis juga masih belum seberapa ya. Jadi kayaknya tidak, kalau pakai oknum atau enggak juga enggak apa-apa. Ngaruh ya. Terus, nah ini korbannya namanya Hendra Saputra. Wah ya Allah. Ini tewas usai dianiaya sesama tahanan di ruang tahanan Polrestabes Medan. Digulungin ya bahasa ininya ya? Iya, digulungin. Terus abis itu penganiayaan terjadi karena Hendy ini nggak mau bayar uang kebersamaan sebesar 2 juta rupiah. Uang kebersamaan. 2 juta rupiah. Ini sih apa? Ini kalau menurut gue sih ini nggak bener ya Dan ya. Karena lebih mahal ya. yang kita dengar. Jujur ya. Sama enggak. Ya pasti nanya nih, tapi kalau lu pas ketangkep di Polres ada uang kebersamaan? Gak ada. Kita mah inisiatif aja ngasih ya. 3 juta. Gila kali kalau kita keluar segitu mah duit dari mana gitu. Ya kita kan lagi ketangkep. Iya, kayak
tapi nggak tahu ya teman-temannya. Kalau pengalaman gua dan Dani kita nggak ada ya, Dan ya. Uang kebersamaannya sih paling ketika kita udah sama-sama di sel nih. Biasanya kan ada yang besuk tuh. Ya. Ya, ada yang besuk tuh biasanya ngasih makanan terus ngasih uang juga Ya. gitu. Ngasih uangnya tuh buat beli Kopi, beli rokok gitu, standar lah buat standar. Nggak sampai juta-jutaan. Nggak sampai jutaan. Nah, Kalau satu orang kena 2 juta, ini kalau di kamar tuh ada 20 orang, hampir sama kayak gaji presiden. iya, mending orang-orang itu bahkan nggak akan jadi para kriminal. Ya ngekos di Salemba aja. Ngapain masuk Polres? Dan tapi nggak tahu ya, maksudnya karena gua sama Dani nggak ngalamin, tapi kita juga sempat dengar beberapa dan banyak juga berita ya, banyak berita kejadian di tempat selain di Medan ini gitu, ada juga katanya. Mungkin ya ini oknum polisi memang atau juga oknum tahanan ya, kita harus pakai oknum juga dong untuk tahanan. Ada mungkin ketika oknum polisinya bilang mintain 200 ya. Nah, si oknum tahanan. Wah, tahanan nggak usah pakai oknum. Tahanan semuanya udah penjahat. Ngapain pakai oknum? Iya, tahanan. Tapi kan takut mencoreng nama tahanan lain. Ya sudah tercoreng juga, sudah tercoreng ya. Sorry. Ya, apa tadi? Enggak, jadi dimanfaatkan sama tahanan ini. Karena merasa dianya palkam. Kan biasanya koordinasi tuh si oknum polisi sama palkam. Mintain ya satu orang 200, kalau belum putus tiap malam sekolahin. Jadi tiap malam itu kejar pakai keluar udah pinter. Jadi malam tuh digulungin, biasanya gitu katanya. Jadi kalau misalnya belum putus uang kebersamaan ini, itu tiap malam itu entah digulungin lah, entah dibalsemin lah, entah dikafanin lah, dibungkus, dibalsemin, aja dimumiin. Waduh, itu makanya lahir Firaun ya. Awalnya Firaun nggak mau bayar uang kebersamaan, tapi dibalsemnya sebadan-badan. Itu memang kejadian di penjara Mesir ya. Oh, ngambil dari situ ya, gue Tapi nggak mungkin ada sobat baca yang nggak tahu juga nih. Fungsinya dibalsemin itu biar utuh ya. Awet. Alat kalinya awet. Oh jadi, kok muka kamu keriput ini awet? Mantan api. Ketahuan. Enggak, jadi ternyata Firaun itu meninggalnya karena dibalsemin sama oknum sebadan-badan. Cuma di situ aja meninggal, gimana Firaun sebadan? Ya meninggal kan? Iya, tapi utuh kan, no? Oh, gara-gara berita ini kita tahu nih. Asal mula ya. Asal mula Firaun. Tapi kalau ngomongin dibalsemin ya, ada rumor juga, kita sih nggak pernah lihat dan ngalamin langsung. Jadi hanya untuk kasus pelecehan seksual. Iya. Jadi ada pilihannya, kalau dulu tuh ada pilihannya. Oke, kasus lu apa? Pelecehan seksual, Pak. Terus siapa? Gorila, Pak. Akhirnya disuruh milih tuh, katanya disuruh milih. Lu pakai balsem atau pakai hinis? Apa sih hinisnya tuh bahasa Indonesia tuh yang kayu itu tuh? Hinis apa? Kayu yang di stick drum. Bukan stick drum. Kenapa stick drum? Kenapa itu jadi stick drum? Kenapa ada stick drum di dalam tahanan? Kayu yang mau ngedrum? Kulit kayu tuh yang tipis-tipis yang kalau kena kulit tajam. Oh, ini apa? Lumput. Hah? Lumput. Lumput mah yang ngatur kopi. Emang mau minta maaf lagi? Enggak, saya support Pak Luhut ya. Kan gara-gara Pak Luhut kita akhirnya bisa kumpul lagi kan. Udah nggak usah diperpanjang karena itu akan dekat ya. Iya, jadi pilihannya balsem atau kayu. Jadi si kayu ini, kalau balsem kan di ini nih. Apa? Terus keluar arisan. Nah, kalau kayu itu dimasukin ke lubangnya. Lubang kelamin laki-laki dimasukin. Terus si ininya ditekan gitu, ditarik gitu tuh. Ya kalau gua disuruh milih sepiri balsem. Tapi harus bapirik. Biar hot. Tapi apa? Gue mau ngomong apa tadi? Gara-gara bapirik gue jadi ngeheng. Enggak, tapi dari kasus ini ya pembelajarannya adalah akhirnya 306 tahanan di Polrestabes dipindahkan karena sudah kepenuhan. Oh iya, katanya juga over kapasitas. Oh iya, over kapasitas. Jadi ada bagusnya ya. Iya, ada mungkin bagusnya. Oknum polisi itu karena udah kesel, kepenuhan, udah balsemin orang gitu bisa jadi kan. Dan menurut info terbaru ya, karena sejak kejadiannya kan 306 itu tahanan jadi kosong. Nah itu sekarang kebetulan Polrestabes Medan lagi sayembara nyari tahanan. Karena sayang kosong tahanannya, jadi harus diisi.
info nih untuk kurir dan narkoba jangan dulu gerak ya. Karena polisi di sana lagi nyari tahanan. Hati-hati ya. Aduh, ini berita aneh-aneh. Tapi mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi karena kasihan atuh. Kan kita tidak pernah tahu orang yang masuk ke situ tuh benar-benar terbukti salah atau belum. Bener. Nah, tapi juga ini ada komen nih Dan, ada komen dari netizen dan negara berflower ini. Dari Yosi Karya. Oke. Ketetesan odol aja panas. Oh iya, gue pernah. Lu pernah pakai sabun pakai scrub? Nah, Pernah ketetesan odol? Fantasi lu tuh apa sih sebenarnya? nyoba semua gue mah. Siapa tuh kan kalau pakai odol mah ya punya gue putih. Setidaknya kan kalau yang biasanya hitam nih pasti buka, kenapa bening? Lu kasih tahu kalau lu nanti mau coba lagi pakai oli samping. Biar begitu keluar asap. Aduh. Ini dari Dik ya, peritot. Pasti perih kebayang. Yang kebayang itu ya bukan yang orang yang masturbasinya, orang yang ngeliatinnya. Iya ya. Lu nggak kebayang. Nafsu apa enggak? Ya Allah, Enggak, bayangin dia pakai balsem yang ada cuma di situ ya. Maksudnya ada di situ kan, balsem ada di situ terus lu pakai gitu. Gila ntar emang ada yang masuk angin, balsemnya habis gimana? Ya dipakai ke mas. Oh iya bener. Kalau enggak habis orang masturbasi itu biasanya dipakai buat ngerok. Tapi keluar bakal cendawa, habis sperma keluar. Ada lagi nih Devri nih. Ya, Nggak sekalian ditambah kayak cabai tuh. jangan dontar ke UGM deh kayak Irfan Hakim. Oke, dari Wahyu Anggara, oknum polisi kalau dikumpulin bisa bikin polda sendiri. Karena saking banyaknya oknum ya. Dan katanya Polri mau buka divisi oknum ya. Ada dari Vano, auto hilang pegal linu katanya. Iya. Aneh-aneh lah nih di luar nih berita-berita. Tapi yang lebih aneh ini no. Nih ada nih. Lu nih gua bacanya aja udah kekikikan nih. Mana lu belum terikat? Ini dalam hati gua nih. Jadi apa lu lihat lo? Oh, lu tertarik sama basem lu. Kantor pen mau pakai kantor pen lu. Siapa tahu itu keselio. Cepet. Jadi kaki kiri tuh tegak lu. Atau lagi keram lah. Diajak ngobrol muka lu kesini dong. Nafi, diajak ngobrol muka lu kesini dong. Kalau dia lagi ngontrol lagi. Tadi ada bapak-bapaknya nggak? Nggak ada. Lu kasih tahu ya. Nih dengerin nih, siapa tahu ibu lu terlibat di sini nih. Jadi ada maling nih ambil duit hingga emas saat hajatan. Ini manfaatin banget orang lagi happy ya. Jadi beritanya gini, ada ibu-ibu komplotan pencuri yang dipergoki di acara hajatan mantan pejabat sementara Bupati Lampung Timur dan berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik rumah yang menggelar hajatan. Ketika digeledah, isi tas wanita tersebut ternyata berisi uang, handphone, dan emas yang diambil pelaku di rumah korban. Dan pelaku ini modus operandinya adalah pura-pura menjadi tamu undangan. Gue denger ibu-ibu aja udah ketawa kan. Ibu-ibu lu tahu sendiri kayak ditambah komplotan. Makin banyak tuh ibu-ibu kan. Ditambah lagi pencuri. Jadi ada komplotan, pencuri, ibu-ibu isinya. Ditambah lagi di hajatan. Ini sebenarnya memang ada peningkatan kasus ya. Kenapa? Karena biasa ibu-ibu kalau di hajatan itu bukan maling barang-barang, tapi maling rendang walaupun hasilnya lengkuas ya. Tapi apa ya? Kebayang nggak sih namanya naluri ibu-ibu gitu? Ibu-ibu kan ya sobat baca tiap kali kalau kondangan itu kan pasti setelah salaman setelah makan. Oh iya. Itu pasti kan dia minta bungkus. Pasti itu udah naluri gitu kayak nggak sah aja gitu kalau nggak mau pulang gitu. Nah kebayang kalau si komplotan ibu-ibu ini pas maling HP segala macam itu tetap nalurinya tetap ada. Udah ngambil, udah mau kabur, aduh lupa belum ngambil sop. Jadi tetap balik lagi antri makanan, bawa rantai. Iya. Tapi itu jadi nggak keren pas ketangkep. Dan pasti ibu-ibu komplotan pencuri itu ribet. Kenapa? Ini kenapa tertangkap? Ya pasti tertangkap. Pertama persiapan dari rumah yang namanya ibu-ibu. Janjian jam 11. Kita menuju hajatan Ibu Reni. Siap, kita akan mencuri emas. Oke, jam 11. Ingat jam 11. Setengah 12 belum pada ngumpul. Ditelepon, Bu, mana ini tuh belum pada ngumpul? Sebentar, saya ganti popok dulu. Ribet
ribet. Pasti ribet. Ada yang tiba-tiba keluar sudah ngumpul nih. Ah, bentar, balik lagi. Kenapa? Baju saya nggak matching. Wah, pasti ribet banget. Dan kebayang nggak sih kalau yang namanya ini kejadian ini pasti udah ribet dari berangkatnya tadi gitu. Ya. Ini bayangin di rumah ya teman-teman, pagi-pagi nih sama suaminya di kamar. Habis mandi kan, ibu gue habis mandi, buka pintu lemari, jebret. Mama hari ini nyolong bagusnya pakai baju yang mana ya? Mama nggak punya baju nih, padahal itu baju semua. Terus bagusan yang ini, apa yang ini Pak? Si suami itu yang kiri. Ini udah dipakai maling kemarin. Ribet, masih panjang gitu birokrasinya. Itu keluarga maling 7 turunan. Aneh dah. Tapi ini jangan akhirnya ditiru ya, karena tidak berhasil ya. Iya. Kalaupun ibu-ibu udahlah, ibu-ibu mah jadi tukang ngitung-ngitung uang aja, nggak usah ikut-ikutan nyuri gitu ya. Ya emang ibu-ibu tuh cocoknya kalau kadang-kadang memang meramaikan suasana. Iya. Dan ini tadi barang buktinya tuh pas digeledah, uang, HP, emas. Untung ya tadi dia nggak tetap bawa makanan itu, bawa makan sop gitu kan, nggak seru nanti pas ketangkep dibongkar polisi isi tasnya. Wah, maling nih, emas, HP, duit, sayur sop, tempe orek. Nggak keren ya, di pengadilan tuh barang bukti ada tempe orek, ada sop, ada lengkoas, harus dikira daging rendang. Si emasnya tuh udah henyai, udah ada minyaknya gitu. Si hakimnya tuh, iya apa sih ini? Emas, ada rendangnya. Ya Allah ibu. Tapi mungkin ya, ini gue kepikiran dah. Maksudnya ibu-ibu ini dapat inspirasi dari mana gitu? Kok bisa maling? Beberapa ibu-ibu ini bisa maling di hajatan itu, idenya dari mana? Ocean 8. Pada nonton nggak film Ocean 8? Ya itu. Tapi kan itu mah keren semua ya. Yang main Sandra Bullock. Kalau Bullock ngurus beras. Karyawannya Budi Waseso ya. Waseso ya. Tapi akhirnya jadi ini ya, karena dulu ketahuan korupsi. Wah, siapa? Bullock. Chandra. Enggak, tapi maksud gue Nggak, karena mungkin pemikiran ibu-ibu gini, kalau dia mencuri di tempat orang meninggal, kasihan, orang lagi sedih. Kalau mencuri di orang yang lagi bahagia, nggak apa-apa, lagi bahagia. Siapa tahu dia lupa dengan emas dan segala macamnya. Sayangnya nggak lupa. Karena ini di rumah, ya. Dan ibu-ibunya masuk ke kamar, no. Iya, dan lagian nih, pelaku pencurian ini modusnya pura-pura jadi tamu undangan. Ini jangan-jangan kalau emang nggak jago bisa ketahuan dari pertama kali. Bisa, ya. Jadi ketahuan mana yang pura-pura undangan, mana yang emang undang beneran. Jadi ada ibu-ibu mau maling, begitu dia mau ngisi buku tamu, pas dia ngeluarin bukan bolpen tapi obeng. Ngomong tamu kan tuh, ngapain ini bawa obeng ke hajatan? Udah curiga. Atau enggak dikasih bolpennya. Oke, terima kasih. Bolpennya di bawah. Wah, itu tuh. Oke, kita masuk ke komen ya. Komen berapa? Ada orangnya itu. Enggak ada deh. Sampul selip. Buka celana lu, buka. Wah, isep. Jangan bicara gitu. Kemarin kita digulung tuh gara-gara nyimpen rokok sembarangan. Lu nggak lihat orang sebelah digulungin tuh habis sampai jadi pas lihat emang bener kayak baru gulung. Waduh. Mengulang jok lu. Oke, ini dari Janadia. Oh, kemarin kan udah revisi ya. Masih aja gua. Janadia 1306. Mau nambah makan pas lagi kondangan aja aku deg-degan. Gimana malah? Iya sih, gua kalau mau nambah tuh malu kadang gitu. Gua mah enggak. Lalu mah enggak tahu malu makanya di penjara. Lalu juga tau malu tetap di penjara. Iya sih, karena makan narkoba. Pas makan narkoba deg-degan enggak? Pas makannya mah enggak. Pas sama lu gua deg-degan. Karena gue udah tahu bakal ditangkap. Giliran makan kondangan deg-degan. Tapi enaknya pakai narkoba. Itu deg-degannya, no. Kayak kita lagi pacaran nih, terus pacarannya seks bebas. Kenapa enak? Karena deg-degannya, no. Oh iya. Misal di kosan, ada ibu kos gitu, deg-degannya. Kenapa harus pas gini sih? Gini. Dia kan bisa pas lagi ngobrol, nggak harus pas gini.
ya gini. Makanya itu kadang ini gue kasih tips ya untuk yang hubungan suami istri mulai nggak asik karena nggak ada deg-degannya ketika memang lagi melakukan hubungan suami istri. Coba lakukan hubungan suami istri, pintunya dibuka dikit. Jadi pas gini sih ada tamu nih. Apa sih? Emang kayak lu lagi dalam fase itu ya? Iya. Iya lagi. Mulai nggak asik nih. Udah mulai nggak asik obrolan. Udah bongkar-bongkar lu kayak acara TV lu. Melianier, biasanya yang di Maling tuh rendang. Malbi itu apa sih? Malbi itu ini apa namanya daging babi di Mal. Malbi itu daging kayak rendang tapi apa namanya manis gitu. Oh, oke. Gua nggak pernah malingin itu soalnya. Siapa yang pernah maling? Ini isinya lemari anti mainstream. Gimana komennya? Sorry gua masih kenceng nih. Waduh. Jadi isinya tuh lemari katanya. Hah? Apa sih? Ini biasanya yang di Maling tuh rendang, Malbi. Nah ini isi lemari. Anti mainstream wah ini bukan main. Bagus, ada perkembangan ya. Cut. Ya. Cut Tari Maya Ratu. Kok sedih ya ibu begini? Seniat itu dandan cuma mau nyolong. Jangankan ibu-ibu, banyak orang-orang yang dandan dengan berdasi, pakai jas, berdandan ala-ala peduli dengan masyarakat tapi ujungnya maling duit rakyat. Waduh. Tapi di penjaranya nggak lama. Masih ya, Pak? Berita ketiga, no? Berita ketiga. Jadi nah ini jadi bukan berita kriminal sih dah. Ini ada pesawat. Pesawat. Halo. Tahu pesawat nggak? Tahu. Yang gimana? Yang di langit? Kamu pesawat di langit terus. Penjelasan yang sangat simpel. Pesawat yang di langit kok. Yang di langit bulan berderang. Cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan Bulan bu, ambilkan bulan bu, yang untuk diambil menerangi. emas. Gue kurang ajar anak minta ambilin bulan diambil emas. Lagian anaknya kurang ajar kayak ibu minta ambil bulan. Tiap bulan juga suka datang. Iya. Emang sekarang lagi datang ya? Tiap hari. Alasannya gitu. Lagi datang. Akhirnya gue tungguin. Gue ajak ngobrol tuh. Lu datang mulu kata gue. Udah jangan dibahas loh. Letak lama nih. Ini jadi ada pesawat Super Airjet itu delay sampai 3 jam. Iya. Perkembangan. Biasanya cuma sejam, setengah jam. Hebat. Jadi pesawat ini penumpang-penumpangnya itu karena delay 3 jam dia kompak turun. Oh jadi dia udah naik ke pesawat nih Dan. Oh, bukan di tempat penunggu boarding ya? Bukan di terminal lagi. Ini baru ini. Tapi udah di pesawat dari jam 5:30, jam 7:30 itu karena nggak terbang-terbang penontonnya ngamuk terus minta turun. Penonton loh. Penumpang. Ya. Penumpangnya ngamuk terus minta turun. 3 jam lo bayangin. Ini gue mah kasihan ya kalau orang ada yang kayak gua. Nah, Gua itu kalau naik pesawat nih, sorry ya gua sering naik pesawat. Paling lu denger berita doang kan. Landing, take off, nabrak. Kalau gua sering naik pesawat. Jadi kalau gua naik pesawat, karena gua orangnya penakut, no. Jadi lebih baik mati dalam keadaan tidur gitu ya gua mah. Jadi ketika naik pesawat, itu gua langsung tidur. Oh. Nah, kebayang nggak ketika gua naik dari Surabaya nih, naik tidur. Ini kan delay 3 jam. Terus pengen kompak turun, nyangkanya gua udah nyampe Jakarta. Pas gua mau kok masih di Surabaya. Kok ini masih di Surabaya ya, Mas? Jadi bukan kompak, dia ikutan turun aja, nggak tahu beritanya ada apa, turun aja. Oh, Jakarta nih. Oh, welcome to Surabaya, masih di Surabaya nih 3 jam. Jadi gua bukan hanya di pesawat, no. Pernah gua di kereta juga, di KRL. Gua dari Depok. Mau ke sini, mau ke sini, tidur sejam lebih kan. Pas lihat, lama banget ya, pas turun lagi. Lah, kenapa masih di Depok kata gua tuh? Mesinnya rusak, Pak. Ini udah bolak-balik. Kenapa nggak dibangunin? Bapak tidurnya enak. Terus kalau nggak salah itu kondektor bilang, ini udah 3 hari Pak, saya di sini belum pulang-pulang nungguin Bapak. Enggak dong. Oh, enggak. Gue curiga yang rusak itu sistemnya sistem buka pintu pilotnya. Jadi ada yang rusak, dia mau nanya penumpang nggak ada, nggak bisa keluar, kejebak.
Mau pakai halo-halo sistemnya juga rusak. Oh, jadi indikator ini mungkin salah satu alasan biar kelihatan keren ya? Iya. Atau mungkin sebenarnya pas pilotnya masuk nih, masuk. Pemimpinnya Bapak lah, bukan Bapak. Lah, saya belum bisa. Oh, pilot sama kopilot ya? Saya belum. Ya udah Bapak aja. Nah, jangan Bapak aja. Selama 3 jam begitu. Debat. Tidak terselesaikan masalahnya. Atau mungkin dua-duanya pilot sama kopilotnya cewek. Begitu naik, set, kamu yang bawa? Enggak, kamu jagoan kamu. Kamu kelihatan lebih keren. Enggak, jagoan kamu. Kamu. Penumpangnya udah pada. Wah, udah 3 jam. Aduh, alasannya apa ya? Indikator. Biar cuan. Kita framing banget ya. Ya enggak, ini kan kita menerka-nerka ya. Namanya kan kita tiap naik pesawat itu kita kadang-kadang delay nggak tahu alasannya apa, cuman operasional. Karena alasan operasional. Ya justru menurut gua harusnya diganti, alasannya bukan operasional. Karena tidak beroperasional, pesawatnya ditunda. Bener. Kalau operasional jalan dong pesawatnya. Terus juga kadang di alasan di atas nih yang kadang gua nggak masuk akal, tiba-tiba pesawatnya tuh Indrayan, bukan Indrayan, apa tuh Indrayan? Indrayan memang lu mau beli ya? Ini apa? Turbulence gitu. Oh. Menurut gue itu mah iseng-iseng pilotnya kan bosannya monoton naik pesawat mah nggak belok, nggak rest area gitu ya. Jadi nggak ada kerjaan. Nah selain itu, Ya. itu kan tadi yang si Super Airjet nih. Tapi akhirnya ada penggantian pesawatnya ya. Nah ini diduga Super Airjet itu diduga tidak ingin membayar uang kompensasi delay, makanya penumpang diarahkan untuk naik dulu ke pesawat, nunggu di pesawat baru turunin lagi. Diduga tapi tapi kelihatannya sih iya ya. Nah terus ada juga berita tentang pesawat nih Dan. Ini Garuda, Acang. Bukan ya. Nanti di sini ya masuk ya. Garuda Indonesia itu menang PKPU. Tahu nggak PKPU? Nggak tahu. Coba tebak P-nya. Coba. P. Apa? P. Biar bagus di konten P apa P jawab P jangan bilang PP loh P. Udah emang nggak bisa dia lagi mikirin keluarganya katanya ketangkep juga no. Ini PKPU itu apa sih no? PKPU itu adalah penundaan utama. Itu yang tinggal dibaca aja. Oh iya. Kalau mau ngelucu tuh yang memang harus struktur. Oh ada, gue nggak tahu ada panjangannya. Baca tapi. Jadi PKPU itu kepanjangannya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Oh jadi menang. Jadi di sidang itu menang hasilnya bahwa Garuda itu boleh menunda, jadi nggak dianggap bangkrut. Tapi kan ada kasus korupsinya di situ. Emang lah apa? Kan ini terjadi itu memang diindikasikan ada korupsi. Salah satunya memang katanya salah satu yang menyebabkan utang Garuda menumpuk itu korupsi. Ya. Beli pesawat atau sewa pesawat nggak tepat guna gitulah. Iya. Tapi karena itu utangnya menumpuk, nggak bisa bayar, akhirnya minta sidang PKPU dan akhirnya boleh menang. Ya, ini mah kayak sia-sia dong. Kenapa? Karena tidak ada perubahan struktur organisasinya, akan terjadi lagi begitu loh. Oh jadi bisa, ya udah tenang aja, nanti mungkin bisa korupsi lagi, biar nanti kan PKPU lagi aman ya. Oh iya benar. Atau mungkin ditumpuk utangnya sampai terus Garuda ini akhirnya jadi drone. Aduh, pusing gua. Enak bener ya. Perusahaan mah bisa kalau nggak mampu bikin bayar utang bisa PKPU. Karena gua berharap ya kalau ada yang kasus korupsi ini masuknya ke kita gitu ya. Kita berharap biar kita makannya enak gitu. Dan juga kita kan bisa belajar ya. Caranya korupsi. Enggak, gua nggak mau makan uang makan uang rakyat, gua nggak mau. Terus gua mau ngerokok. Boker dulu. Boker lu jangan bau gimana caranya? Banyak hakim dadakan muncul di luar meja persidangan. Rasa paling benar, Algojo tak kenal belas kasih, sesuka hati lakukan itu. Baik, sepakat memang dia salah. Tapi atas dasar apa kalian bisa menyiksa hingga seorang napi baru harus meregang nyawa? Arogan serta benang bulu hingga di hati.
mulai dari kalangan artis hingga pejabat berdasi. Tingkat arogan terkejam ialah memakan uang rakyat saat kondisi negara OTW sekarat. Ada bagusnya ternyata lu ya. Taruh sana. Ini kurang geser. Udah ya, lu diam aja ya. Makasih teman-teman yang udah nonton Dajjal episode kali ini. Dajjal. Upload.